Dan dia kaget karena di depan TV yang menyala ternyata duduk sebuah kerangka manusia. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Amira. Sorry banget kalau di video kali ini suara gua bindeng karena gua lagi flu. Tapi tetap berusaha untuk merekam video setiap harinya. Nah guys, di video kali ini kita akan bahas tentang Vincent Joyce. Kebalik, Joyce Vincent. Nah, kasus ini juga sempat baru aja kemarin direkomendasikan oleh salah satu penonton. Berkebetulan sekali karena gue emang pengen bawain tentang kasus ini. Karena menurut gue ini adalah kasus yang ditakuti oleh banyak orang akan terjadi terhadap diri mereka sendiri. Dimana di hari ketika kita meninggal, gak ada satu orang pun yang sadar bahwa kita meninggal. Oh my god, this is so dark. Tapi kasus seperti ini memang terjadi dan masih sering kita jumpai. So langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Pada tanggal 25 Januari 2006 di Wood Green, UK, salah satu petugas perumahan Sky City masuk ke dalam salah satu unit apartemen yang tagihan sewanya sudah menunggak. Nah, setelah diketuk beberapa kali, gak ada jawaban apapun dari si penyewa. Jadi, dengan terpaksa si pekerja masuk ke dalam rumah dengan kunci cadangan. Nah, waktu dia masuk ke dalam ruang tamu rumah ini, dia menyadari bahwa TV masih menyala. Ada juga kado-kado Natal yang masih berserakan di lantai. Dan dia kaget karena di depan TV yang menyala ternyata duduk sebuah kerangka manusia. Ruangan itu terlihat seperti tidak pernah disentuh oleh manusia selama bertahun-tahun. Semua makanan yang ada di sana expirednya di sekitar tanggal 2003, makanan basi, pakaian semuanya berdebu. Pokoknya bener-bener kayak ditinggalkan selama bertahun-tahun. Nah, waktu tengkorak manusia ini diperiksa, ternyata dari dental record atau rekaman gigi yang ada, diketahui bahwa wanita ini bernama Joyce Vincent, Joyce Carol Vincent, yang diduga sudah meninggal sekitar 3 tahun yang lalu. Penemuan ini sangat mengejutkan banyak orang karena gimana bisa sih ada orang yang meninggal selama bertahun-tahun dan gak pernah diketahui oleh satupun orang di dekatnya. Paling enggak pasti ada keluarga yang nyariin. Kenapa gak ada yang nyariin dia? Apakah dia ini gak punya kenalan di dekat apartemen? Apakah dia gak punya tetangga yang peduli dengan dia? Atau Joyce Vincent sendiri yang memang senang menyendiri? Nah, diketahui Joyce Vincent berumur 38 tahun saat dia meninggal. Dan penyebab kematiannya juga tidak diketahui oleh polisi. Karena sudah tinggal tulang belulang, gak banyak yang bisa dilakukan oleh ahli forensik untuk mencari penyebab kematiannya. Joyce Vincent meninggal dalam keadaan yang benar-benar sendirian, gak ada yang mencari dan gak ada yang tahu juga siapa sebenarnya Joyce Vincent. Petugas selalu mendatangi satu-satunya tetangga di rumah dia, yaitu wanita yang bernama Karen. Carol sendiri gak tahu apakah dia pernah melihat Joyce atau enggak. Dia bahkan gak ingat apakah dia pernah ngomong dengan Joyce atau enggak. Tempat perumahan apartemen mereka tinggal ini sendiri merupakan milik pemerintah yang memang biaya sewanya itu sangat murah dan memang untuk ditujukan kepada orang-orang yang ekonominya pas-pasan. Sebenarnya beberapa orang di sekitar sana memang mencium bau yang enggak enak selama bertahun-tahun lalu, tapi mereka kira itu adalah bau dari bak sampah yang ada di dekat apartemen itu atau perumahan itu. Jadi mereka ngerasa ya memang baunya kayak gini. Nah, informasi tentang siapa Joyce Vincent benar-benar gak ada sama sekali. Jadi salah satu reporter tertarik untuk mencari tahu kenapa sih, seperti apa sih kehidupan seorang Joyce sampai dia meninggal gak ada yang sadar. Jadi si reporter memasang iklan di koran untuk siapapun yang mengenal Joyce Carol Vincent untuk segera menghubungi dia. Nah, ternyata taktik ini bekerja. Seorang laki-laki bernama Martin Lister menghubungi si reporter, mengatakan bahwa dia mantan pacar dari Joyce Vincent. Martin pertama kali bertemu dengan Joyce di tahun 1985 saat Joyce masih berumur sekitar 20 tahun. Saat itu Joyce merupakan asisten bos sebuah perusahaan pengiriman barang. Joyce adalah salah satu wanita yang menurut dia benar-benar cantik, mirip Whitney Houston, dan sangat-sangat pekerja keras. Dia punya pekerjaan yang bagus, gajinya besar, dan mereka juga sempat berpacaran sekitar 3 tahun. Putus nyambung tapi masih dalam kontak. Sampai akhirnya di tahun 2002 mereka berhenti berkomunikasi dan Martin kira Joyce sudah punya kehidupan yang bahagia. Jadi Martin kaget kenapa bisa Joyce yang dia kenal adalah Joyce yang diberitakan meninggal tanpa 3 tahun orang satu pun sadar kalau dia udah meninggal. Nah, Martin baru sadar selama dia pacaran dan mengenal Joyce,
Joyce sama sekali nggak pernah ngomongin tentang masa lalunya. Yang Martin tahu, Joyce punya kakak perempuan ada 4 dan mereka nggak pernah terlalu berkomunikasi. Martin juga nggak pernah kenalan atau bertemu dengan salah satu anggota keluarga Joyce. Joyce ini seperti wanita yang nggak punya masa lalu. Dia selalu terlihat periang, dia punya segalanya, pekerjaan, gaji besar, dan juga sangat-sangat pintar dan intelektual. Diketahui juga ibu kandung dari Joyce sendiri sudah meninggal sejak Joyce berumur 11 tahun. Sedangkan keberadaan ayah dan kakak-kakaknya nggak ada yang tahu. Si reporter lalu menerima telepon lagi dari seorang laki-laki. Kali ini laki-laki yang mengaku bernama John the Greek. Tentu aja nama samaran. John mengaku bahwa Joyce sempat merupakan salah satu anggota perkumpulan yang tinggal serumah di sekitar tahun 1990-an. Perkumpulan mereka adalah perkumpulan orang-orang yang menyamar menjadi orang lain untuk mendapatkan kepentingan mereka sendiri. Jadi orang-orang ini memang menggunakan nama-nama palsu, punya kehidupan-kehidupan yang mereka buat-buat untuk mendekati beberapa orang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Joyce adalah salah satu dari anggota perkumpulan ini. Dikatakan bahwa Joyce punya banyak sekali kehidupan dan sangat pintar dalam membuat kehidupannya sendiri di depan orang-orang lain. Jadi bisa dikatakan Joyce memang punya banyak identitas dan kayaknya wajar kenapa Martin sendiri nggak pernah mendengar masa lalu Joyce karena Joyce memang sudah terbiasa membuat identitas dia sendiri dan mengenalkan diri dia sendiri ke beberapa orang dengan nama yang berbeda-beda. Respon John saat tahu bahwa Joyce meninggal dalam keadaan yang sangat menyedihkan, dia tuh benar-benar gak percaya kok bisa. Joyce ini tipe cewek yang ditakuti oleh cewek-cewek lain karena dia ini cakep, pinter, dan juga punya banyak penggemar. Di benak John, Joyce ini pasti sudah jadi ibu yang punya keluarga, tinggal di rumah mewah, karena terlihat seperti wanita yang happy go lucky, punya semuanya dan bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Setelahnya lebih banyak lagi orang yang menghubungi si reporter untuk mengadukan apa sih yang mereka tahu tentang Joyce. Diketahui juga Joyce sempat bekerja di salah satu perusahaan accounting terbesar di dunia, Ernst & Young atau EY. Dan dia ini dikenal sebagai pekerja yang sangat baik, kompeten, dan sempat bekerja selama 4 tahun sampai akhirnya dia memutuskan untuk berhenti karena akan bertunangan dengan laki-laki. Laki-laki ini identitasnya kita nggak tahu siapa. Nah setelahnya Joyce diketahui masuk dalam rumah penampungan korban kekerasan rumah tangga. Yang membuat banyak orang berteori apakah meninggalnya Joyce yang sendirian ini di sebuah perumahan yang murah adalah akibat karena dia menjadi korban kekerasan rumah tangga terhadap laki-laki yang kita tidak ketahui ini. Salah satu wanita bernama Catherine Clark sendiri bercerita bahwa Joyce enggak banyak punya teman wanita. Joyce lebih banyak punya teman laki-laki dan teman-teman koneksi bekerjanya. Ada beberapa mantan pacar Joyce yang juga ikut menelpon yang mengatakan mereka tuh benar-benar gak habis pikir kenapa Joyce bisa meninggal dalam keadaan yang sendirian. Salah satunya laki-laki yang bernama Alistair yang sempat berkencan dengan Joyce sekitar 2 tahun. Dan dia ragu jangan-jangan Joyce sebenarnya meninggal karena ada hal lain. Misalnya menjadi korban pembunuhan atau perampokan atau kriminal lainnya. Tapi menurut polisi mereka bisa lumayan yakin mengatakan Joyce meninggal bukan karena akibat tindakan kriminal. Kemungkinan besar penyebab Joyce meninggal adalah dia punya penyakit asma yang tiba-tiba menyerang dia secara mendadak dan dia nggak sempat mendapatkan pertolongan karena kondisinya dia sendirian. Yang paling sedihnya adalah selama 3 tahun semua orang di dekat dia mengira dia pasti baik-baik aja sampai nggak ada satu orang pun yang menghubungi untuk bertanya kondisi dia. Padahal sebenarnya Joyce menunggu ada satu orang saja dari kehidupannya yang akan datang dan menguburkan dia dengan cara yang layak. Sampai di sini dulu guys cerita kita pada kali ini. Thank you so much udah selalu mantengin Ruang Gelap. See you guys on the next video and please stay safe and stay alive.